Sejahtera untuk kita semua, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini izinkan saya mengutarakan pendapat saya tentang seks bebas dan LGBT. Nah, seks bebas dan LGBT ini merupakan kedua hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat zaman sekarang ini, karena sudah mulai terdoktrin daripada usia remaja hingga dewasa. Nah, kita masuk ke dalam seks bebas. Seks bebas ini merupakan hal yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, karena tidak ada ikatan pernikahan, maka seks bebas ini dicap sebagai perbuatan yang zina ataupun tabu. Nah, seks bebas ini bisa kita katakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya yang bisa saya ambil, lingkungan yang kurang sehat terhadap seksualitas dan minimnya pengetahuan tentang seksualitas. Nah, seks bebas ini juga menyebabkan dampak yang dimana dapat merugikan manusia, contohnya dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Oke. Lalu ada yang namanya LGBT. LGBT ini seperti kita tahu itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang dimana menurut saya LGBT ini merupakan hal yang terkesan memiliki keterbalikan terhadap gender secara lahiriah. Nah, di sini LGBT ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya latar belakang budaya, orientasi seksual yang berbeda, lalu ada juga karena lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini kita bisa tangkap dengan maksudnya lingkungan sosial yang menerima LGBT tersebut ataupun tidak, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pandangan agama Hindu dan Buddha. Dalam pandangan agama Hindu dan Buddha, seks bebas LGBT ini merupakan suatu hal yang tercipta ataupun terlakukan karena adanya nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan ini bisa disimpulkan adanya tiga hal. Yaitu nafsu untuk ada, nafsu untuk tidak ada, dan nafsu untuk kepuasan indera. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan, nafsu untuk ada dan tidak ada itu pasti punya hubungan dengan nafsu tentang kepuasan indera. Yang dimana jikalau nafsu untuk ada, itu maksudnya kita karena memiliki nafsu kita melakukan. Lalu nafsu untuk tidak ada, ketika kita memiliki nafsu, kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau lebih menekan. Nah, kedua hal tersebut merupakan hal yang bersifat memberi kepuasan kepada indera. Nah, dalam pandangan Hindu dan Buddha juga ada yang namanya karma buruk. Nah, karma buruk ini bisa tercipta dari nafsu yang tiga tadi. Nah, karma buruk ini merupakan suatu hal yang terjadi dikarenakan ada aktivitas yang dilakukan secara ketidakagamaan. Nah, semisalnya seks bebas. Seks bebas ini dilarang dari agama karena apabila ingin melakukan seks harus ada ikatan pernikahan secara agama. Dan LGBT juga demikian. Agama tidak merealisasikan adanya pernikahan sesama jenis seperti itu. Nah, kita kembali ke karma buruk. Karma buruk ini bisa kita tekan, tidak bisa kita hapus. Nah, kita bisa tekan dengan cara melakukan kebajikan, yang dimana kebajikan ini bisa berfungsi untuk mengubah karma buruk menjadi karma baik. Ibaratnya untuk menyeimbangkan. Nah, jika karma buruk sudah tiada lagi dalam hidup seorang makhluk hidup, maka makhluk hidup tersebut ataupun manusia, hewan apapun itu akan menuju kepada nirwana ataupun moksa, yang dimana artinya kedamaian abadi. Mungkin sekian dari saya terhadap pendapat saya dalam seks bebas dan LGBT. Saya Serenipas dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Wilmar Basis Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini izinkan saya mengutarakan pendapat saya tentang seks bebas dan LGBT. Nah, seks bebas dan LGBT ini merupakan kedua hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat zaman sekarang ini, karena sudah mulai terdoktrin daripada usia remaja hingga dewasa. Nah, kita masuk ke dalam seks bebas. Seks bebas ini merupakan hal yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, karena tidak ada ikatan pernikahan, maka seks bebas ini dicap sebagai perbuatan yang zina ataupun tabu. Nah, seks bebas ini bisa kita katakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya yang bisa saya ambil, lingkungan yang kurang sehat terhadap seksualitas dan minimnya pengetahuan tentang seksualitas.
Nah, seks bebas ini juga menyebabkan dampak yang dimana dapat merugikan manusia. Contohnya dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Oke. Lalu ada yang namanya LGBT. LGBT ini seperti kita tahu itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang dimana menurut saya LGBT ini merupakan hal yang terkesan memiliki keterbalikan terhadap gender secara lahiriah. Nah, di sini LGBT ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya latar belakang budaya, orientasi seksual yang berbeda, lalu ada juga karena lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini kita bisa tangkap dengan maksudnya lingkungan sosial yang menerima LGBT tersebut ataupun tidak, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pandangan agama Hindu dan Buddha. Dalam pandangan agama Hindu dan Buddha, seks bebasnya LGBT ini merupakan suatu hal yang tercipta ataupun terlakukan karena adanya nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan ini bisa disimpulkan adanya 3 hal, yaitu nafsu untuk ada, nafsu untuk tidak ada, dan nafsu untuk kepuasan indera. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan, nafsu untuk ada dan tidak ada itu pasti punya hubungan dengan nafsu tentang kepuasan indera. Yang dimana jikalau nafsu untuk ada, itu maksudnya kita karena memiliki nafsu kita melakukan. Lalu nafsu untuk tidak ada, ketika kita memiliki nafsu kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau lebih menekan. Nah, kedua hal tersebut merupakan hal yang bersifat memberi kepuasan kepada indera. Nah, dalam pandangan Hindu dan Buddha juga ada yang namanya karma buruk. Nah, karma buruk ini bisa tercipta dari nafsu yang 3 tadi. Nah, karma buruk ini merupakan suatu hal yang terjadi dikarenakan ada aktivitas yang dilakukan secara ketidakagamaan. Nah, semisalnya seks bebas. Seks bebas ini dilarang dari agama karena apabila ingin melakukan seks harus ada ikatan pernikahan secara agama. Dan LGBT juga demikian. Agama tidak merealisasikan adanya pernikahan sesama jenis seperti itu. Nah, kita kembali ke karma buruk. Karma buruk ini bisa kita tekan, tidak bisa kita hapus. Nah, kita bisa tekan dengan cara melakukan kebajikan, yang dimana kebajikan ini bisa berfungsi untuk mengubah karma buruk menjadi karma baik. Ibaratnya untuk menyeimbangkan. Nah, jika karma buruk sudah tiada lagi dalam hidup seorang makhluk hidup, maka makhluk hidup tersebut ataupun manusia, hewan apapun itu akan menuju kepada nirwana ataupun moksa, yang dimana artinya kedamaian abadi. Mungkin sekian dari saya terhadap pendapat saya dalam seks bebasnya LGBT. Saya Srenipas dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Wilmar Basis Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.